Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tempat Belajar. Pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai prediksi soal pedagogik yang part 1 ya. Nah, ini pedagogiknya untuk umum, bisa untuk guru SD, SMP, dan SMA. Langsung saja kita ke soalnya. Ini khusus untuk guru P3K ya. Nah, untuk teman-teman yang akan maju ke tahap 2 atau akan ikut tes ke tahap 2, silahkan teman-teman pelajari materi ini ya. Ini prediksi soal, bisa jadi ada keluarnya nanti pas tes tahap 2, bisa jadi juga tidak, tapi kita tetap harus belajar ya teman-teman. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yang mengidentifikasikan jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan karya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji atau produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Kita bahas dulu untuk C1, C2 sampai C6-nya ya. C1 itu mengingat, contoh kata operasionalnya yaitu menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, dan memberi label. Sedangkan C2 memahami, itu sama dengan memahami. Contoh kata kerja operasionalnya yaitu membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. Kemudian C3 itu menerapkan, contoh kata kerja operasionalnya yaitu melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, dan menyelesaikan serta menggunakan. Untuk C4 yaitu menganalisis. Menganalisis di sini yaitu contohnya memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan menguraikan. Kemudian yang kelima itu mengevaluasi, contoh kata kerja operasionalnya yaitu membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan monitor. C6 yaitu mencipta, contoh kata kerja operasionalnya yaitu membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Nah, kalau soalnya kayak gini, kita lihat saja di sini di kata pertama ya, pilihan itu yang A mengelompokkan, yang B menyebutkan. Mengelompokkan itu termasuk ke dalam C2, berarti bukan ya, di sini pertanyaannya C6 kan. Kemudian nah, di sini kan C6 nih yang ditanya. Nah, untuk yang A ini mengelompokkan. Kemudian untuk C2 mengelompokkan itu termasuk dalam C2. Kemudian yang B menyebutkan. Menyebutkan itu termasuk C1, berarti bukan ya. Kemudian yang C itu menjelaskan. Menjelaskan, kita lihat menjelaskan itu termasuk di mana? Ini bukan ya. Menjelaskan itu sama dengan masih ke C4 ya. Berarti ini bukan. Kemudian yang D itu membedakan. Membedakan itu C3, berarti bukan. Nah, yang E membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. C6 itu ada kata membuat. Ini sudah saya hitamkan. Jadi jawabannya adalah yang E ya, teman-teman. Lanjut soal berikutnya yaitu soal nomor 2. Ada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP
tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi diskusi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, kita bahas dulu ya, unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memiliki kaidah A, B, C, D. Udah tahu semua kan teman-teman, A itu apa, B itu apa, C itu apa, dan D itu apa. Jadi untuk A itu sama dengan audiens. Audiens itu sama dengan siswa atau peserta didik yang belajar. Kemudian B itu behavior. Behavior itu sama dengan perilaku, ya, perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tertentu. Jadi ingat, behavior itu sama dengan perilaku. Itu saja ya. Lanjut, yang C itu condition. Condition sama dengan kondisi. Jadi kondisi di sini berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik saat dilakukan penilaian. Kemudian yang D-nya itu adalah degree. Degree ini tingkat keberhasilannya. Tingkat hasilnya, hasil yang udah dilakukan peserta didik itu adalah degree. Jadi untuk soal di atas itu kita akan menyusun tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat itu adalah yang ada A-nya. Yang mana nih? Yang ada A-nya udah sangat jelas ya. Di sini yang ada A-nya itu yang yang B ya. Ada A, ada B, ada C, ada D. Udah sangat jelas, itu jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Kita lihat ya, yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini kondisinya nih, kondisi pembelajarannya melalui diskusi ya, proses pembelajarannya melalui diskusi, kondisinya ya. Kemudian siswa dapat. Jadi ada siswa berarti ada audiensnya, ada A-nya, kemudian dapat menjelaskan berarti itu termasuk ke B, perilakunya yang muncul ya, yang muncul pada peserta didik, mereka bisa menjelaskan. Kemudian yang D-nya itu di mana? Nah, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Jadi mereka bisa menjelaskan secara benar. Nah, itu termasuk hasilnya. D itu kan degree itu tingkat keberhasilan atau hasilnya. Jadi kalau yang B itu hasilnya secara benar. Jawaban yang tepat itu yang B ya, teman-teman. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran yang deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya
A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, dan E. Prinsip. Nah, kita bahas dulu untuk ini kita bisa ini ya, saya udah buat tabel ya. Nah, saya udah buat tabelnya nih. Ini ada jenis materi karena kan di sini tujuan dan strategi pembelajaran. Jadi kita lihat dulu. Jenis materinya ada fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek afektif, dan motorik. Jadi indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa untuk fakta itu adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana, pada suatu peristiwa, itu adalah jenis materi fakta ya, karena kan menyebutkan nama, jadi harus benar, kapan, di mana, itu udah pasti benar ya, fakta. Kemudian konsep, indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswanya apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi ya, membedakan dua hal atau mengklasifikasikan. Kemudian prosedur, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu masalah. Kemudian prinsip ini apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar konsep sebab akibat. Kemudian keterampilan apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu yang bersifat terampil ya, membuat ya. Kemudian aspek afektif apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Serta aspek motorik apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan suatu anggota badan. Nah, kita lihat pada soal ini kan siswa diminta untuk mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Nah, kita lihat kata kuncinya saja. Ya, di sini siswa diminta untuk mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis. Nah, di sini kan untuk mengemukakan definisi ini ada membedakan dua hal, ini ada ya membedakan jenis nih, ada membedakan jenis dan mengklasifikasikan sama dengan mengelompokkan kan. Nah, udah pasti jawabannya ini sama dengan konsep. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Kontekstual. Kalau soal seperti ini teman-teman harus tahu ya model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Jadi kita bahas sedikit ya teman-teman. Kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kooperatif itu kata kuncinya bekerja sama dalam kelompok ya, dalam kelompok kecil. Ini udah saya kasih kata kuncinya. Kemudian problem solving. Problem solving itu adalah kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Jadi problem solving ini mengenai masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, itu kata kuncinya ya. Selanjutnya inquiry itu memecahkan masalah, kata kuncinya. Inquiry itu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap
pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Selanjutnya, discovery learning ini adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi kata kuncinya di sini discovery learning itu adalah melibatkan siswa yang aktif untuk menyelidiki suatu permasalahan. Kemudian disimpulkan oleh siswa tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu ada kontekstual. Kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pokoknya kalau kontekstual itu kuncinya pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini soalnya itu adalah udah sangat jelas ya di soal perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik. Nih, udah jelas kehidupan sehari-hari. Nah, mendorong peserta didik dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Udah sangat jelas di sini adalah kontekstual. Jawabannya adalah yang E ya, teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat yang dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE. APE itu alat permainan edukatif. C. Flipchart, E. Foto, dan E. Gambar. Kita bahas dulu ya teman-teman satu-satu ya. Untuk media foto itu kelebihannya adalah sifatnya konkret, menunjukkan pokok masalah dibanding media verbal, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan pengamatan, dapat memperjelas suatu masalah, murah harganya dan gampang didapat serta digunakan. Ini untuk media foto. Kemudian untuk sketsa adalah gambar yang sederhana, draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Sketsa selain dapat memperjelas penyampaian pesan, menghindari verbalisme, menarik perhatian siswa, harganya pun tak perlu dipersoalkan sebab media ini dibuat langsung oleh guru. Jadi sketsa itu gurunya bisa buat langsung ya. Sketsa yang dibuat secara cepat, sementara guru menerangkan dapat pula dipakai untuk tujuan yang lain. Kemudian diagram. Diagram itu sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol-simbol. Diagram atau skema menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antar komponennya atau sifat-sifat proses yang terjadi. Itu diagram. Kemudian bagan atau chart itu adalah seperti halnya media grafis yang lain. Fungsinya yaitu menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara nyata ya. Kemudian untuk bagan ini syaratnya itu dapat dimengerti anak. Bagan kan sama dengan chart, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit. Kemudian bisa diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tariknya. Misalnya bagan organisasi, bagan alur, kemudian bagan alur siklus air dan lain-lain. Kemudian grafik. Kalau grafik itu adalah sebagai suatu media visual. Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, atau gambar. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematika dan menggunakan data-data komparatif. Jadi grafik ini bermanfaat untuk mempelajari dan mengingat data-data kuantitatif ya teman-teman, karena ini penyajiannya
lebih ke matematika. Nah, penyajian data grafik ini sangat jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis ya biasanya. Kemudian APE, alat permainan edukatif, itu adalah alat yang digunakan untuk anak bermain sambil belajar. Nah, anak tidak bosan-bosan bermain. Nah, di sini kan udah jelas ya. Pertanyaannya di sini merancang proses pembelajaran. Guru ingin menyederhanakan konsep yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Nah, penyajian pesan secara tertulis di sini udah saya garis ya. Ini ya. Nih, menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Nah, kalau yang secara tertulis ini adalah udah jelas di sini adalah bagan atau chart. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Selanjutnya kita bahas di part 2 ya untuk nomor 6 dan berikutnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel YouTube tempat belajar ini ya teman-teman. Oke, dadah.